Halo semuanya, selamat datang di segmen rangkuman dan kali ini kita akan membahas rangkuman materi IPA kelas 9 bab 6 tentang pewarisan sifat dan bioteknologi. Dan ini adalah bagian yang pertama, pewarisan sifat. Kita akan bahas dulu tentang kromosom, DNA, dan gen. Setiap makhluk hidup akan mewariskan sifat tertentu kepada keturunannya. Sifat yang diwariskan ini dalam bentuk materi genetik. Nah, materi genetik yang terdapat pada manusia meliputi kromosom, DNA, dan gen. Adapun pengertian dari kromosom adalah struktur seperti benang di dalam inti sel yang terlihat dengan jelas pada saat sel membelah. Setiap kromosom tersusun atas dua kromatid yang bergabung pada satu titik yang disebut dengan sentromer. Manusia memiliki 23 pasang atau 46 buah kromosom di setiap selnya, kecuali pada sel sperma dan ovum yang memiliki setengahnya atau 23 buah kromosom. Sedangkan DNA adalah benang double helix di dalam kromatid. DNA dikemas di dalam kromosom dengan cara melilit pada protein histon. Gen. Pengertian dari gen adalah potongan DNA yang menentukan satu sifat atau mengkode satu protein. Gen berfungsi untuk menentukan sifat individu melalui proses sintesis protein. Protein yang dikode oleh gen ini akan digunakan untuk menyusun struktur sel serta bahan baku enzim dan hormon. Berikut adalah gambar dari kromosom, DNA, dan gen. Berikutnya, kita akan membahas tentang ekspresi gen. Sintesis protein terdiri atas dua tahapan, yaitu tahapan transkripsi dan translasi. Transkripsi artinya genetik DNA akan disalin menjadi mRNA di dalam inti sel eukariotik. Nah, mRNA yang sudah terbentuk akan keluar dari inti sel dan menempel di ribosom. Kode genetik pada mRNA ini kemudian diterjemahkan menjadi asam amino yang akan dirangkai menjadi protein. Sedangkan translasi artinya tahapan penerjemahan mRNA menjadi protein. Protein yang dihasilkan kemudian akan diproses di retikulum endoplasma dan badan Golgi sebagai bahan baku pembuatan enzim, hormon, atau struktur sel yang dapat mempengaruhi sifat setiap individu. Percobaan Mendel. Ilmu tentang pewarisan sifat disebut genetika. Genetika mulai berkembang setelah percobaan yang dilakukan oleh Gregor Johann Mendel pada tahun 1856 sampai 1863. Ketika itu, Mendel mencoba menyilangkan kacang ercis atau Pisum sativum atau kacang kapri dan mengamati karakteristik keturunannya. Pemilihan kacang kapri berdasarkan beberapa alasan, di antaranya memiliki banyak varietas, dapat melakukan penyerbukan sendiri, mudah dikawin silangkan, berumur pendek atau mudah menghasilkan biji, dan banyak menghasilkan keturunan. Nah, dari persilangan yang dilakukan oleh Mendel, ditemukan fakta bahwa pada generasi kedua selalu menghasilkan pola perbandingan tertentu. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah istilah-istilah dalam pewarisan sifat. Ada beberapa istilah dalam pewarisan sifat yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah parental atau disimbolkan dengan P. Artinya induk yang disilangkan. Kemudian ada gamet atau G adalah sel kelamin jantan atau betina. Istilah selanjutnya adalah filial yang simbolnya adalah F. Artinya keturunan. F1 berarti keturunan generasi pertama atau anak. Sedangkan F2 berarti keturunan generasi kedua atau cucu. Gen adalah faktor keturunan atau pembawa sifat. Gen sifatnya selalu berpasangan. Ada istilah alel. Alel artinya pasangan gen. Terdapat dua macam gen, yaitu gen dominan atau kuat dan gen resesif atau lemah. Gen dominan
ditulis dengan huruf kapital dan diambil dari huruf pertama sifat suatu individu. Misalnya, gen manis dapat ditulis dengan huruf M besar. Sebaliknya, gen resesif ditulis dengan huruf M kecil. Kemudian ada istilah genotif, artinya susunan gen dari suatu individu. Ada 3 jenis genotip. Yang pertama, homozigot dominan. Contohnya, M besar yang membawa sifat manis. Kemudian yang kedua, heterozigot. Contohnya, M besar dan M kecil yang membawa sifat manis. Ada juga yang ketiga, homozigot resesif. Contohnya, M kecil yang artinya membawa sifat asam. Ada juga istilah fenotip. Fenotip artinya sifat yang muncul dari suatu organisme. Misalnya, genotip M besar, maka fenotipnya adalah manis. Sedangkan genotip dari M besar, M kecil, maka fenotipnya adalah manis. Dan genotip dari M kecil, maka fenotipnya adalah asam. Persilangan monohibrid. Hukum Mendel 1 atau disebut dengan hukum segregasi atau pemisahan adalah berbunyi pasangan alel berpisah secara bebas pada saat pembentukan gamet. Nah, hukum Mendel 1 ini dapat dibuktikan pada persilangan monohibrid. Pengertian dari monohibrid sendiri adalah persilangan dengan satu sifat beda. Kala itu Mendel menyilangkan tanaman ercis berbunga ungu dengan ercis berbunga putih. Didapatkan hasil persilangan pada generasi pertama atau F1, semua keturunannya berbunga ungu. Jika generasi pertama F1 disilangkan dengan sesamanya, ternyata akan dihasilkan keturunan generasi kedua atau F2 berupa bunga yang berwarna ungu sebanyak 75% dan tanaman ercis berbunga putih sebanyak 25%. Di gambar kita bisa lihat tabel persilangannya. Gamet 1, U besar disilangkan dengan U kecil. U besar fenotipnya ungu, U kecil fenotipnya adalah putih. Akan menghasilkan F1 atau keturunan 1 yaitu U besar U kecil, fenotipnya ungu. Kemudian, U besar U kecil ini menjadi gamet 2. Artinya U besar U kecil akan disilangkan dengan U besar U kecil, maka di situ hasil persilangannya F2 ya, nanti adalah U besar U besar, U besar U kecil, U besar U kecil dan U kecil U kecil. Didapatkan rasio genotip F2 1:2:1. Sedangkan rasio fenotipnya artinya ungu banding putih itu 3:1 atau kalau dalam persen 75% banding 25%. Persilangan dihibrid. Hukum Mendel 2 atau disebut juga hukum asortasi artinya berpasangan secara bebas menyatakan bahwa setiap alel dapat berpasangan secara bebas dengan alel lainnya yang bukan pasangannya pada saat pembentukan gamet. Hukum Mendel 2 dapat dibuktikan melalui persilangan dihibrid. Dihibrid adalah persilangan dengan dua sifat beda, misalnya ungu atau putih dan tinggi atau pendek. Pada persilangan tanaman ercis berbunga ungu dengan batang yang tinggi dengan tanaman ercis yang berbunga putih dan batangnya pendek, dihasilkan keturunan pertama atau F1 berupa kacang ercis berbunga ungu batang tinggi. Warna bunga ungu dan batang tinggi bersifat dominan, sedangkan warna bunga putih batang pendek bersifat resesif. Jika keturunan pertama atau F1 disilangkan dengan sesamanya, akan dihasilkan keturunan generasi kedua atau F2, di mana bunga ungu batang tinggi, bunga ungu batang pendek, bunga putih batang tinggi, bunga putih batang pendek dengan perbandingan 9:3:3:1. Di gambar kita bisa lihat persilangannya, di mana P2 atau kemudian induk yang kedua yaitu U besar U kecil T besar T kecil disilangkan dengan U besar U kecil T besar T kecil,
maka akan membentuk gametnya yaitu U besar T besar, U besar T kecil, U kecil T besar, dan U kecil T kecil. Maka nanti dihasilkan keturunan yang keduanya. Demikianlah rangkuman materi untuk mata pelajaran IPA kelas 9, bab yang ke-6 bagian yang pertama. Untuk bagian yang lain bisa dilihat linknya di deskripsi ataupun daftarnya di playlist. Semoga bermanfaat dan terima kasih.